Halo, assalamualaikum. Walaupun baru pulang dari luar kota, tapi karena transaksi di Tokopedia-nya udah mau konfirmasi otomatis, jadi langsung di unbox dan saya rekam ya buat unboxing bukti pembeliannya. Ini di seller tempat saya beli sama iPhone SE 3 kemarin yang lock carrier, dan sebetulnya ini juga pernah saya beli yang warna hitam ya, sama-sama lock carrier juga. Nanti saya mau sedikit munculkan juga cara bypassnya gimana biar bisa dipakai dengan SIM card di tanah air ya. Kalau soal legal, ini legal, bayar pajak, bea masuk, di bea cukai, dan didaftarkan emailnya. Cuma ini tuh kayak kayak sistem unlock gitu, kayak lock carrier. Jadi dia harusnya bisa dipakainya dengan operator tertentu saja di Amerika. Tapi karena bisa di bypass, jadi bisa dipakai di Indonesia juga. Kalau enggak ini WiFi only ya. Nah, ini ada bukti pembayaran pajaknya. 1.548.000 buat dua. Ini ada dua, Snow Verizon. Ini aslinya ya, lock operator Verizon. Sudah bayar pajak. Dan ini invoice Tokopedia-nya. Bentar, saya takut alamat saya muncul. Ya, kalau dulu saya beli 7 juta dengan diskon jadi 6,7. Sekarang 6.390.000 rupiah dengan diskon 400 ribuan, jadi di bawah 6 juta. Makanya saya beli lagi karena dulu memang belum puas, makanya keburu dijual lagi. Dan saya ada rencana jual Oppo Find X5 Pro saya ya. Jadi kalau teman-teman pas nonton ini tertarik dengan Oppo yang saya kemarin unbox itu, boleh cek link di deskripsi buat menuju ke lapak scanan saya di Topet atau di Shopee. Ya, ini dia Pixel 7 warna Snow Verizon dengan storage 128 GB, harganya tadi 6.350.000 rupiah. Setahu saya masih ada satu stoknya di seller tempat saya beli. Layarnya 6,3 inci. Ini 5G, tapi nggak tahu deh di Indonesia bisa keluar 5G-nya atau tidak. Dan kali ini saya beli dalam kondisi benib, brand new inbox. Nggak dibuka buat di bypass dulu karena saya pernah nge-bypass pas jual lagi yang warna hitam ya. Jadi saya reset, habis itu saya masuk lagi buat bypass, baru dikirim ke pembeli. Nah, ini yang didapat di dalam paket penjualannya. Selain kardusnya ada handphonenya yang terlindungi oleh pelindung layar di sisi depan. Penampakannya seperti ini, kurang lebih sama aja dengan yang warna hitam. Glossy back covernya, ini warna snow, kameranya 2, wide dan ultra wide, jadi tidak lensa tele ya, kecuali di varian yang Pro. Di sini ada mikrofon kedua buat noise cancellation, ada LED flash 2 buah di situ. Di atas ini, kalau nggak salah ini adalah antena 5G buat di Amerika sana, ada garis antena lagi. Dan ini ada lubang mikrofon lagi. Yang ketiga berarti di sisi kanan ada tombol power dan volume rocker. Ya, kalau Pixel tombol powernya di atas. Kemudian ada 3 garis antena. Di sisi bawah ada mikrofon, port Type-C, garis antena dan loudspeaker ya. Di sisi kiri 3 garis antena dan sebuah SIM tray. Ini single SIM dan layarnya 6,3 inci, cukup ini ya, cukup compact. Oh iya, saya udah beli casing dan tempered glass-nya. Tempered glass-nya seperti biasa, beli iBuyWin lagi, iBuyWin. Oke, tidak mau menyala, sepertinya memang ada kehabisan baterai. Saya akan coba connect ke charger atau ke ini ya, ke power bank dulu aja. Kemudian di dalam paket penjualan dapat OTG Type-C to Type-A buat kalau mau pasang flash disk atau ya ngomongin dengan kabel lain. Dan dapat kabel data Type-C to Type-C, rubber, nggak braided. Kemudian dapat ini, sudah nggak dapat stiker Google lagi ya, kalau nggak salah ya, Pixel. Verizon, ini adalah SIM tray ejectornya. Semuanya juga bisa diakses via web saja. Ini hanya untuk important consumer safety information, safety warranty and regulatory guide for Pixel 7. Sedikit kita lihat untuk SIM tray-nya sambil nunggu si smartphone-nya menyala karena masih kosong banget baterainya. Teng teng teng. Ya. Slot SIM card-nya sudah terisi 1 buah nano SIM card dari Verizon harusnya ya. Kita colok. 5G. Kayak gini Verizon, ada checklist merahnya gitu doang dan ada
nomor identifikasi kartunya ya. Jadi hanya satu SIM card, nano SIM, dan eSIM-nya tidak didaftarkan karena pasti percuma kan. Bentar, eSIM-nya ini yang di bypass kan secara software ya. Jadi dia di bypass aplikasi yang ngecek-ngecek buat status sinyalnya. Ada kemungkinan eSIM-nya bisa, tapi saya tanya seller deh apakah didaftarkan dua-duanya, nomor emailnya atau cuma salah satu. Sambil kita nyalakan, sudah 2% baterainya. Oh ya, seller juga kasih bonus nih. Pertama dapat charger, cuma sayangnya US plug. Ini non-brand, tapi buatan Intertek. Outputnya di 20 watt. Sampai 20 watt ya. Harusnya buat Pixel sih bisa 20 watt mah ya. Kemudian juga dapat soft case, cuma nggak dapat anti gores aja. Saya udah beli yang I buy one untuk tempered glass-nya. Kemudian case-nya udah yang ringke ya. Nanti mungkin saya liatin. Welcome to your Pixel. Saya akan setup sebentar. Mungkin di sini saya akan munculin juga gimana caranya buat nge-bypass-nya ya. Yang perlu kamu lakukan atau yang dibutuhkan adalah adanya ADB. Berarti pakai laptop, PC boleh, atau Windows boleh, kalau nggak pakai Linux atau Mac juga boleh ya. Saya pakai Mac, jadi teman-teman bisa lihat mungkin di layar, saya screen record gimana prosesnya, apa saja yang harus dimatikan prosesnya di aplikasinya. Nanti setelah itu pasangkan SIM card, restart, pasangkan SIM card lalu restart kalau nggak salah urutannya, dan harusnya sudah aman dapat sinyal ya. Mudah-mudahan bisa bertahan terus. Mau berbagai software update, tetap si bypass-nya bisa berjalan. Karena dari seller juga sudah menjelaskan bahwa dia tidak bisa ngasih garansi bahwa bypass-nya itu bisa permanen gitu ya. Karena kan hanya solusi. Kalau misalkan di patch, ditambal sama Google misalkan, atau sama Verizon, minta ke Google buat dikasih penghalang biar nggak bisa dimatiin prosesnya, ya sudah jadi WiFi only ya. Bentar saya setup dulu. Ya, fingerprint Pixel 7 di dalam layar. Dari Pixel 6 juga udah ya sebetulnya ya. Pixel 6a juga sudah. Ini kayak Samsung, suka rada kurang sensitif kalau pakai tempered glass. Saya lagi nyari solusi buat bisa pindah dari Samsung, tapi masalah secure folder belum bisa diberikan alternatifnya, kecuali sama Oppo yang punya sistem cloner ya. Di Pixel, keamanan dari sisi hardware, kayak Samsung dia punya. Kalau Samsung punya Knoxvolt, di Pixel ada chip khusus. Cuma dari softwarenya nih yang buat memisahkan space antara akun-akun saya yang umum sama yang khusus kerjaan, masih belum bisa ya. Swipe up to go home, dan sudah masuk ke home screen. Saya ngerasa sejak saya ganti background ini, background unboxing di meja ini, layar-layar OLED lebih kelihatan flickernya. Mungkin karena biasanya kan backgroundnya itu terang ya. Kalau ini karena backgroundnya rada gelap, jadi si layarnya terang sendiri dan kelihatan flicker di kamera. Kemarin Oppo juga kayak gitu, Samsung M54 juga sama kayak gitu, flicker kayak gini. Enggak, kalau di mata kita nggak flicker layarnya, aman. Kemudian untuk display, kita lihat refresh rate-nya 90 Hz ya, dan otomatis bisa naik dari 60 ke 90 Hz untuk Pixel 7 ini. About phone, dia masih di mana nih? Masih Android 13 dengan security update-nya 5 September 2022. Masih fresh banget kayak waktu pertama diproduksi kayaknya, makanya baterainya kosong banget juga ya. Ini harus diupdate sendiri nih ke Android 14. Siapa tahu udah dapat 15 juga. Tapi lengkapnya dari tadi udah saya munculin kali ya screen recording kalau sesuai rencana videonya dan hasilnya seperti apa ketika sudah dapat sinyal. Untuk harga 6,3 jutaan dengan diskon Toped pas masih besar diskonnya, satu malam dia sampai 400.000 buat yang 6 jutaan. Worth it banget sih, 6 juta dapat Pixel 7 dengan kameranya yang bagus. Lebih murah dari Oppo Find X5 Pro saya kemarin ya. Ini punya ini nih yang saya suka. Kalau di di Android 13 harusnya ada di video sini.
kemudian pilih nih video stabilization, ada cinematic pen. Dia otomatis merekam dengan speed 0,5 kali. Jadi dia ngerekamnya di 60 fps, kemudian nanti di-render ke video 30 fps dengan speed 0,5 kali dan tanpa suara. Kalau buat story Instagram itu kepake banget buat saya, atau bikin reels gitu ya, kan nggak butuh suara. Lensanya ada 0,7 untuk ultra wide-nya. Ini zoom digital atau lossless atau in sensor zoom, zaman sekarang nyebutnya. Ada portrait, motion, night sight. Tapi nanti kalau sudah Android 14 udah beda lagi nih si UI kameranya ya. Jadi ini di Android 13. Oke. Mudah-mudahan kali ini saya sempat sampai bikin reviewnya. Tungguin aja kalau ada. Kalau nggak, tungguin second-nya juga. Untuk unboxing-nya dan sedikit proses bypass-nya yang saya jelaskan via screen record dan juga teks-teks di layar. Cukup sampai di sini. Kalau tertarik, link pembelian ada di deskripsi. Hatur nuhun dari Kota Cimahi. Agun Memit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.